Dah, ketemu lagi sama Maui Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di hari Senin, berarti kalian akan bertemu sama Maui Channel. Dan untuk hari ini, aku akan melanjutkan film Home Alone. Kan kemarin aku sudah menceritakan Home Alone 1, 2, 3. Nah, sekarang aku akan menceritakan Home Alone 4. Kan Home Alone ada 5. Nanti yang Home Alone 5 aku ceritain deh. Jadi semua komplit cerita Home Alone series ini. Nah, di Home Alone 4 ini kita ganti orang ya. Kan kemarin itu Alex, sekarang Kevin. Jadi si anak kecil ini sama, intinya sama. Mereka ini tinggal di suatu rumah, habis itu berhadapan dengan pencuri. Tapi dengan anak kecil yang berbeda dan mempunyai alur dan latar belakang yang berbeda juga dari Home Alone sebelum-sebelumnya. Oke, kita langsung aja ke filmnya. Let's go. Di film pertama kita akan diperlihatkan di suatu rumah. Dia itu rumahnya Kevin. Di rumah Kevin ini dia itu tinggal bersama ibunya dan dua kakaknya. Nah, ibunya ini yang bernama Katie dan kakaknya bernama Buzz dan Megan. Katie ini sudah bercerai ya sama ayahnya si Kevin. Jadi maka mereka di rumah ini cuma berempat. Setelah si Katie ini pulang dari kerja, dia langsung mampir ke kamarnya si Kevin. Nah, ternyata si Kevin ini lagi nonton video. Jadi di Natal tahun sebelumnya mereka ini masih komplit, masih berlima. Tapi untuk di tahun ini, tahun Natal ini, mereka merayakan Natal tanpa ayahnya. Dan si Kevin bertanya, kenapa kita nggak bisa merayakan Natal bersama? Ibu ini bilang, aku harap kalian bisa menerima keputusan kami berdua untuk tidak bersama lagi. Dan keesokan harinya, ayahnya Kevin yang bernama Michael Lancaster, dia datang ke rumahnya si Katie untuk berkunjung ke anak-anaknya. Emang dia walaupun dia sudah berpisah bersama ibunya Kevin, tapi dia tetap perhatian, peduli sama tiga anak-anaknya. Nah, ketika mereka bertiga sudah tahu kalau ayahnya datang, mereka bertiga sangat senang, sangat bahagia, dan si Kevin langsung meluk ayahnya. Nah, di saat Michael Lancaster ini sama si Katie lagi berbicara, ternyata ayahnya Kevin membawa berita bahwa dia akan mengajak anak-anak untuk berkenalan sama kekasihnya dia yang baru. Nah, di saat itu si Katie tuh kayak agak sedih. Kenapa ayahnya Kevin ini terlalu cepat untuk mendapatkan pasangan, padahal baru belum ada setahun ini bisa, tapi si ayahnya Kevin sudah mendapat pasangan. Nah, karena dia sudah berprolog sama si Katie untuk mengajak anak-anaknya tahun Natal ini memperkenalkan kekasihnya yang baru, akhirnya dia memberitahukan ke tiga anak-anaknya. Dan tanpa diduga, anak-anaknya itu menolak karena dia berpikir dia masih mau merayakan Natal tahun ini bersama keluarganya. Dan mereka juga menolak untuk berkenalan dengan kekasih ayahnya yang baru ini. Jawaban anak-anaknya itu, si Katie itu kayak ngerasa senang. Dia ngerasa tidak ditinggalkan Natal ini sama ayahnya. Si ayahnya udah pergi. Nah, si Kevin ini ngerasa marah, kesel ya, karena dua kakaknya ini ternyata tuh sering gangguin si Kevin, sering ngejailin si Kevin, bukan menyayangi si Kevin sebagai adik, tapi mereka tuh selalu mengerjai si Kevin. Akhirnya ibunya mengetahui kalau si Kevin tuh marah, kecewa terhadap kakaknya. Ibunya minta maaf karena masih belum bisa membuat kakak-kakaknya ini sayang sama si Kevin, atau membuat si Kevin ini nyaman tinggal di rumahnya. Nah, si Kevin tapi tetap kecewa karena saking seringnya dijailin sama kakak-kakaknya tanpa diduga sama ibunya. Jadinya malam itu dia berencana untuk kabur dari rumah menuju ke rumah ayahnya yang bersama kekasihnya. Kita lihat di kediaman pacarnya ayahnya Kevin. Nah, pacar ayahnya Kevin ini bernama Natalie, bahkan orang miliarder, dan dia mempunyai rumah yang sangat besar seperti istana. Dan peralatan-peralatan rumahnya si Natalie ini juga didukung dengan teknologi-teknologi canggih. Jadi semua barang-barang yang ada di rumah Natalie itu bisa digerakkan atau bisa dijalankan dengan suara. Ada dua orang ya, dia yang mengintai rumahnya Natalie. Nah, dua orang ini ternyata dia sepasang suami istri yang punya rencana mencuri atau menculik pangeran.
Nah, dia lagi mengawasi di luar, gerak-geriknya apa yang sedang terjadi di rumah Natalie ini, sehingga akhirnya dia bisa tahu kapan dia beraksi untuk menyerang rumah Natalie dan mencuri pangeran. Si ayahnya Kevin ini lagi bersama sama si Natalie. Si Kevin ini sampai ke rumahnya Natalie. Dia disambut dengan salah satu pegawainya Natalie yang bernama Prestor. Nah, si Prestor ini dengan muka yang agak galak, marah, muka yang serem gitu, membuat si Kevin tuh kayak agak takut. Nah, akhirnya dia memperkenalkan bahwa dia adalah anaknya Michael Lannister. Akhirnya dia disuruh masuk. Ayahnya tahu kalau si Kevin tuh datang, langsung ayahnya tuh senang, bahagia karena si Kevin itu bisa merayakan Natal bersama ayahnya dan si Natalie. Nah, si Natalie juga senang dengan kedatangannya si Kevin, dan si Natalie dengan terbukanya dia memberikan kamar yang sangat bagus untuk si Kevin. Kevin ini diperkenalkan dengan salah satu pegawainya Natalie lagi yang bernama Molly. Molly nanti yang bertugas untuk mengajarkan si Kevin untuk memperkenalkan juga rumah-rumah kediamannya si Natalie ini. Ketika si Kevin sampai kamarnya dia, dan dia sangat senang sekali, ternyata kamar yang diberikan sama Natalie itu benar-benar kamar yang sangat super keren. Kevin diberikan kayak sebuah remote gitu, dan ini adalah akses dari semua rumah. Jadi rumahnya Natalie ini bukan kunci-kunci yang biasa kita pakai ya. Jadi rumahnya Natalie ini menggunakan remote. Jadi ketika kalian ngomong buka, itu dengan remote aja juga bisa. Semua apapun yang dilakukan di rumah Natalie itu dengan menggunakan remote. Keren banget ya rumah itu. Didesain benar-benar didesain dengan teknologi canggih banget rumahnya Natalie ini. Paginya ayahnya Kevin sama Natalie dia harus pergi untuk ke acara amal yang diadakan sama si Natalie untuk persiapan kedatangannya si pangeran. Akhirnya si Kevin ini dia sendiri di rumah. Nah, ketika dia lagi berkeliling-keliling di rumah, dia melihat ada dua orang yang mencoba masuk ke rumahnya Natalie, dan dia langsung memberitahukan si Prestor, tapi tidak ada jawaban dari si Prestor. Akhirnya dua pencuri itu langsung masuk, dan di situ si Kevin tuh heran, kenapa dua pencuri ini dengan mudahnya masuk ke rumah Natalie? Ya, sebenarnya kan rumah Natalie ini kan lengkapi dengan sistem keamanan yang canggih, tapi mereka ini dengan mudahnya masuk gitu. Akhirnya si Kevin ini bertemu sama si pencuri ini, dan dia langsunglah beraksi dengan caranya dia untuk melindungi rumahnya Natalie ini dari si pencuri. Nah, si pencuri berhasil untuk pergi. Nah, ketika si pencuri ini pergi, Natalie dan ayahnya Kevin datang, dan si Natalie sangat shock sekali dengan keadaan rumahnya yang sangat dipenuhi dengan air. Si Natalie shock, akhirnya dia manggil Prestor, dan si Prestor datang, dan dia menanyakan sama si Prestor apa benar kalau misalnya ada pencuri yang diucapkan sama si Kevin. Dan si Prestor bilang tidak ada pencuri, selama dia mengawasi CCTV dan sistem keamanan tidak ada pencuri. Dan si Kevin bilang aku sudah memberikan informasi ke Prestor, tapi Prestor ini tidak ada jawaban. Bahkan pencuri itu bakal masuk. Dia berusaha untuk membela, dan dia punya niat baik untuk melindungi rumah si Natalie. Karena si Natalie itu shock, saking shocknya akhirnya dia muntah, dan dia dibantuin dengan Prestor dengan yaitu diberikan kantong, dan si ayahnya Kevin akhirnya turun untuk berbicara sama si Kevin ini. Kejadian itu yang membuat Kevin curiga, tambah curiga sama si Prestor. Kemana si Prestor ketika si Kevin ini memberikan informasi kalau misalnya ada pencuri yang masuk, tapi dia nggak tanggapan. Bahkan di CCTV-nya ketika si Kevin memeriksa itu nggak ada jejak pencuri itu gitu kan ya. Berarti secara tidak langsung orang yang sudah berhasil memasukkan si pencuri itu adalah si Prestor. Tapi si Kevin juga masih belum punya bukti. Dia untuk mengumpulkan bukti-buktinya bahwa si Prestor lah yang sudah mendukung atau bekerja sama si pencuri tersebut. Ketika malam tiba, nah Natalie ini membuat acara di rumahnya, yaitu makan malam bersama rekan-rekan bisnisnya, orang-orang miliarder ini gitu kan ya. Ketika di rumah Natalie ini lagi ada acara-acara makan, nah si Kevin ini ketika di dapur dia bertemu lagi sama si pencuri, dan si
pencuri itu bahagia. Nah, herannya si Kevin lihat si Prestor ini membiarkan dua pencuri ini masuk. Nah, dari situlah si Kevin yakin bahwa si Prestor ini ada di balik ini semua. Si Kevin akhirnya dia di mana hari kedatangan pangeran pun tiba. Ketika ayahnya itu mau menjemput si pangeran bersama si Natalie, ayahnya berbicara sama Kevin untuk mengingatkan bahwa Kevin gak boleh buat ulah lagi, ataupun dengan alasan apapun itu dia gak mau ada kekacauan lagi di rumah Natalie. Tapi si Kevin ini dibalik itu semua dia sudah mempersiapkan untuk menghadapi si pencuri itu, yaitu dia mempersiapkan semuanya untuk menggagalkan rencananya si pencuri. Akhirnya si Kevin mengunci si Prestor di suatu tempat agar si Prestor ini nggak keluar. Nah, ketika si Kevin menghadapi si pencuri ini untuk menggagalkan rencananya dia mencuri rumah Natalie, dan karena kekacauan yang dibuat si Kevin, akhirnya acara yang diadakan Natalie itu berantakan semuanya. Ketika dia sudah punya rencana, si Molly ini datang. Si Kevin dengan lugunya, dengan polosnya, dia menceritakan bahwa selama ini si Prestor sudah punya rencana untuk menculik si pangeran. Bahkan si Kevin tuh bilang sama si Molly kalau dia sudah membuat jebakan-jebakan untuk si pencuri untuk menggagalkan rencananya mereka mencuri si pangeran. Kevin pun bilang sama si Molly bahwa si Kevin sudah mengurung si Prestor ke gudang anggur. Nah, tapi ketika si Kevin itu berbicara sama si Molly, dan si Molly tersenyum dan dia tertawa, dan si Molly bilang bahwa dalang dibalik itu semua adalah bukan Prestor, melainkan adalah dia sendiri. Dan Kevin tuh langsung kaget, berarti sama ini orang yang dianggap si Kevin ini baik dan peduli sama si Kevin, ternyata dialah dalang dibalik ini semua. Akhirnya si Molly menarik si Kevin, dan si Kevin dimasukkan ke gudang bersama si Prestor dari kunci. Dan si Molly ternyata adalah ibunya dari salah satu pencuri tersebut. Gudang dia berbicara, si Kevin ini berbicara sama si Prestor, dan si Kevin juga minta maaf sama si Prestor karena dia sudah salah dalang dibalik itu semua. Dan si Prestor juga menjelaskan kenapa ketika si Kevin pertama kali memberikan informasi bahwa ada pencuri, si Prestor ini ternyata ketiduran dan dia sangat capek karena kerja bersama dengan Natalie itu kayak hampir 24 jam harus standby bersama Natalie. Nah, maka ketika si Natalie keluar, si Prestor itu mendapat kesempatan untuk istirahat. Nah, untuk yang kedua kalinya waktu di acara makan, kirain si Prestor, dua orang ini adalah emang pegawai resto yang diutus untuk mempersiapkan makanan tersebut. Dia nggak tahu kalau dua orang ini adalah pencuri. Kevin akhirnya berdiskusi sama si Prestor, mengajak gimana caranya dia untuk lolos gudang ini. Nah, si Prestor bilang kalau misalnya dia membawa handphone, siapa tahu bisa dihubungi, kamu bisa menghubungi siapa gitu. Akhirnya si Kevin punya ide untuk menghubungi keluarganya. Tapi ketika telepon pertama, ternyata namanya adalah Bas, dan di sana Bas malahan bermain-main, malah menghina si Kevin. Akhirnya si Kevin marah, kesel, dan tutup telepon yang pertama. Dan telepon yang kedua dia coba untuk telepon lagi, dan yang ngangkat adalah ibunya. Tapi sebelum dia mengatakan bahwa dia disekap di rumah Natalie, ternyata baterai handphonenya si Prestor ini lowbat dan dia tidak bisa menelpon siapa-siapa lagi. Karena pembicaraan yang terputus bersama Kevin, ibunya tuh curiga dan dia coba telepon lagi dan handphonenya nggak bisa. Dan akhirnya si ibunya si Kevin ini mencoba telepon rumah Natalie dan yang angkat adalah Molly. Dan dia menanyakan keberadaannya si Kevin, dan si Molly bilang kalau si Kevin ini lagi pergi keluar bersama Natalie dan ayahnya. Ini langsung matikan
mematikan teleponnya dan dia langsung telepon ayahnya si Kevin. Dan ternyata ayahnya Kevin bilang kalau misalnya Kevin nggak bersama mereka, si Kevin lagi di rumah. Karena informasi yang simpang siur ini yang membuat curiga antara ibunya Kevin dan ayah Kevin. Dan ayah Kevin memutuskan untuk balik lagi ke rumahnya Natalie dan tidak ikut bersama Natalie untuk menjemput si pangeran. Si Preston ini langsung ingat bahwa ada penghubung jalan keluar dari gudang itu, tapi cuma bisa yang masuk adalah Kevin karena kan itu kan penghubung kayak tempat makanan gitu. Nah akhirnya si Kevin berhasil untuk keluar dari gang itu dan dia langsung menjalankan misinya untuk menggagalkan pencuri itu semua bersama Molly dengan caranya dia sendiri. Akhirnya si Kevin ini untuk melumpuhkan si pencuri-pencuri itu, si Prestor. Mereka semua berhasil untuk melumpuhkan 3 orang ini. Nah akhirnya si ayahnya Kevin, ibunya Kevin bersama kakak-kakaknya untuk melihat keadaannya si Kevin. Dan ketika sampai di rumah dia sangat kaget bahwa rumah Natalie berantakan. Plus dia sudah berhasil untuk menangkap 3 pencuri itu dan mengikatnya. Dan si Prestor ini menjelaskan keadaan yang sebenarnya bersama si Kevin juga menjelaskan bahwa 3 pencuri ini punya rencana untuk menculik pangeran dan mencuri isi rumahnya si Natalie. Ketika mereka semua lagi berbicara, Natalie akhirnya datang bersama pangeran dan pangeran tahu kondisinya sebenarnya dan pangeran berterima kasih bersama Kevin dan Prestor dan dia sangat kagum sekali dengan aksinya si Kevin melawan 3 pencuri ini untuk menyelamatkan dirinya. Karena makasihnya si pangeran ini terhadap si Kevin, akhirnya si pangeran bersedia untuk meluangkan waktunya liburan bersama Kevin dan keluarganya. Dan di saat itu juga ayahnya Kevin berpikir bahwa dia sepertinya masih membutuhkan atau masih punya rasa dengan ibunya Kevin dan dia memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungannya bersama Natalie, kembali lagi bersama keluarganya. Dan di saat itu Natalie sangat shock sekali, sangat marah dan di saat itu dia manggil Preston dan Preston menghadap si Natalie dan si Preston juga bilang bahwa dia akan mengundurkan diri untuk jadi pegawainya si Natalie. Dia juga capek karena kerja bersama Natalie itu hampir 24 jam dan Natalie ini sangat tidak menghargai apa yang sudah dilakukan sama si Preston. Akhirnya si Preston mengundurkan diri dan dia berkumpul bersama keluarganya si bercanda bersama Kevin dan pangeran dan akhirnya film pun selesai. Oke, gimana filmnya? Home Alone 4 ini sebenarnya Home Alone 4 ini kalau aku berpendapat di film ini aku lebih takjub bukan karena taktiknya Kevin ya, tapi karena teknologi yang ada di rumahnya Natalie itu yang benar-benar kayaknya semua orang menginginkan punya rumah seperti itu deh. Ketika kamu cuma ngomong aja dengan omongan ucapnya buka, itu buka, abis itu makanan datang. Jadi nggak perlu kamu tuh gerak, cuma ucapan mulut aja, suara aja mereka tuh semua datang gitu. Dan di sini juga kita diberikan pelajaran bahwa bagaimanapun yang paling utama adalah ya keluarga, keutuhan semuanya adalah keluarga. Jadi buat kalian terima kasih sudah mengikuti Maui Channel dan jangan lupa kalian like, subscribe, dan komentar untuk di video-videoku selanjutnya. Nah untuk Home Alone kelima aku akan mereview atau akan menceritakan filmnya itu kapan, nanti kalian tunggu aja, pasti akan aku ceritakan. Oke, dan terima kasih waktunya, bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.